Selamat datang di channel saya ini. Untuk topik hari ini kita akan membahas sifat-sifat grafik fungsi kuadrat ya. Kita tahu fungsi kuadrat definisinya adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, di mana nilai a ini tidak boleh sama dengan 0. Jadi grafik fungsi kuadrat itu berbentuk parabola kalau kita gambarkan ya. Nah, kenapa kalau dia tidak boleh sama dengan 0? Kalau nilai a-nya sama dengan 0, maka nilai x kuadrat ini hilang. Hanya tinggal bx plus c. Jadi nanti dia akan membentuk suatu persamaan garis lurus atau persamaan linear ya. Nah, itu intinya di situ. Kemudian dari grafik fx sama dengan a kuadrat plus bx plus c ini, itu kita mendapatkan persamaan suku simetri, yaitu x sama dengan min b per 2a, dan mempunyai titik puncak atau ekstrim itu dengan koordinat min b per 2a, min d per 4a, di mana d ini adalah suatu diskriminan yang dirumuskan sama dengan b kuadrat min 4ac. Nah itu ya, ini kita adik-adik sudah dapatkan di sekolah menurut saya. Kalau enggak, kita akan bahas lebih lanjut lagi. Untuk grafiknya, kalau nilai a-nya lebih besar dari 0, maka parabolanya akan terbuka ke atas. Artinya dia a-nya bernilai positif. Kalau a-nya kecil dari 0, artinya bernilai negatif, maka grafik fungsi kuadrat atau parabola ini akan terbuka ke bawah. Nah, yang dimaksud dengan sumbu simetri ini adalah yang garis merah ini ya. Ini membagi parabola itu simetris. Jadi di tengah-tengah di sini, di titik puncak ini. Ini namanya titik puncak ini. Dan persamaan garisnya ini, garis sumbu simetri adalah x sama dengan min b per 2a. Ini sama seperti ini ya. Jadi kalau ini titik puncaknya di atas, ini di bawah. Jadi dia melewati sumbu simetri. Persamaannya sama. Hanya bentuk dari fungsi kuadrat parabola ini yang berbeda ya. Ini yang perlu diperhatikan. Ciri-cirinya. Kemudian dengan nilai A, B, C, kemudian dan D, ini kita akan mencari hubungan dalam fungsi kuadratnya ya. Nah, itu hubungannya seperti apa kita akan bahas sebagai berikut ini. Nah, untuk yang pertama, jika nilai A-nya besar dari 0, bernilai positif A-nya, maka grafiknya ini, saya ulang lagi, ini terbuka ke atas. Ini harus diingat ya. Kemudian kalau A-nya kecil dari 0 atau negatif, maka grafik ini terbuka ke bawah. Ini satu. Yang kedua, nilai B ini berhubungan dengan apa? Kalau A-nya tadi kan masalah terbuka ke atas dan ke bawah. Kalau B ini hubungannya dengan posisi grafik terhadap sumbu Y. Kita lihat. Ini adalah sumbu Y. Kalau sumbu X-nya tidak saya gambarkan, ini yang mendatar ya. Cuma yang saya mau tekankan ini terhadap sumbu Y. Itu berarti garis posisi dari parabola ini bisa sebelah kiri sumbu Y, juga bisa sebelah kanan. Nah, di sini ada karakteristik yang berbeda ya. Kalau parabolanya
terbuka ke atas, maka sumbu simetri nilai B-nya ini, kalau di sebelah kiri dari sumbu Y dia lebih besar dari 0. Kalau tepat pada sumbu Y dia sama dengan 0. Kalau di kanan sumbu Y dia lebih kecil dari 0. Artinya negatif ya. Kalau ini positif B-nya. Nah, kalau dia parabolanya terbuka ke bawah, di mana A-nya lebih kecil dari 0, maka nilai B-nya di sini itu lebih kecil dari 0, artinya dia negatif. Kalau tepat di sumbu Y, titik puncaknya ya, titik puncaknya ini, maka dia akan sama dengan 0. Nah, kalau di sebelah kanan sumbu Y, maka B-nya besar dari 0 kalau untuk yang posisi di sebelah kanan sumbu Y. Nah, coba diperhatikan perbedaannya. Jadi kalau dia terbuka ke bawah, maka nilai B-nya ini kalau sebelah kiri ya negatif ya, biasa ya, negatif, sebelah kanan positif. Nah, tapi kalau dia terbuka ke atas, ini berlawanan ya. B-nya di sini lebih besar dari 0, ini B-nya lebih kecil dari 0. Nah, ini harus diingat, ada terbalik di sini. Ya, paling mudah kita pegang adalah yang kita ingat, kalau dia grafiknya terbuka ke bawah, kalau sebelah kiri ya dia pasti negatif. Tapi kalau dia terbuka ke atas, B-nya pasti positif. Nah, ini kebalikannya ya. Kebalikan dari yang di bawah ini. Ini tolong diingat ya, supaya kita dalam jawab soal, mengerjakan soal, kita sudah bisa membayangkan posisi dari grafik fungsi kuadrat itu seperti apa. Oke, lanjut kita ke nilai C. Nah, nilai C ini lebih simpel. C ini berhubungan dengan titik potong dengan sumbu Y. Nah, sumbu Y ini ada positif negatif ya. Jadi kalau C-nya besar dari 0, artinya dia positif, dia memotong sumbu Y positif. Berarti dia di atas sumbu X ya. Di sumbu Y positif, berarti dia di atas. Kalau dia kecil dari 0, negatif. Nah, ini sejalan ya. Kalau dia kecil dari 0, ya negatif motongnya. Kalau C-nya sama dengan 0, bagaimana? Nah, dia akan memotong di titik 0,0. Ya, akan memotong di titik 0,0. Selanjutnya yang nilai D, diskriminan, ini berhubungan dengan titik potong dengan sumbu X. Jika nilai D-nya lebih besar dari 0, memotong sumbu X di 2 titik. Jika sama dengan 0, ini akan menyinggung sumbu X atau memotong sumbu X di 1 titik saja. Jika D-nya kecil dari 0, ini tidak memotong sumbu X. Nah, secara lengkapnya kita bisa gambarkan dalam bentuk grafik seperti ini. Ini sumbu X kita gambarkan. Maka kalau parabola yang terbuka ke atas ini ada 3 jenis, di mana dia tidak memotong sumbu X, memotong di 1 titik, dan memotong di 2 titik. Nah, untuk yang bentuk ini, maka nilai A-nya ini semua di atas sumbu X, berarti A-nya besar dari 0 ya. Terbuka ke atas ya, terbuka ke atas, dia A-nya sama dengan lebih besar dari 0, artinya positif. Nah, untuk nilai diskriminannya, itu D-nya ini kecil dari 0. Kalau ini memotong di 1 titik, ini D-nya 0 sama dengan 0. Ini memotong di 2 titik, ini D besar dari 0. Nah, sebaliknya kalau parabolanya terbuka ke bawah, ini juga ada 3 kemungkinan. Yang jelas A-nya semua negatif ya, kecil dari 0 karena terbuka ke bawah.
Nah, diskriminannya ini tidak memotong, berarti dia kecil dari 0, ini sama ya. Kalau tidak memotong sumbu X, kalau memotong sumbu X di satu titik, ini D-nya sama 0. Nah, kalau di dua titik, ini D-nya kecil dari 0. Nah, kemudian ada istilah yang perlu diingat untuk bentuk yang parabola tidak memotong sumbu X, maka ini disebut definite positif untuk A besar dari 0. Ini artinya semua nilai fx atau y itu bernilai positif karena dia di atas sumbu x. Ya, di atas sumbu x semua nilai y adalah positif. Nah, sebaliknya kalau dia di bawah sumbu x, ini disebut definite negatif. Artinya semua nilai fx atau y-nya bernilai negatif. Nah, istilahnya ini tolong diingat ya. Jadi istilah definite positif dan definite negatif ya. Ini siapa tahu ada di dalam soal-soal yang ditanyakan. Oke, kita akan lanjut dengan pembahasan soal. Ini sudah kita siapkan soalnya. Kita akan bahas, ada 18 soal yang akan kita bahas. Mulai dari yang paling dasar sampai yang agak susah, sulit. Tapi kalau konsepnya sudah paham, tidak ada yang sulit ya. Ini yang penting konsepnya dulu. Oke, kita mulai dari soal pertama. Ini pilihan berganda. Nomor 1, sketsa grafik fungsi kuadrat y sama dengan a kuadrat plus bx plus c dengan nilai a-nya kecil dari 0, b kecil dari 0, c besar dari 0, dan d-nya besar dari 0. Diminta untuk menentukan jenis grafiknya, gambar grafiknya seperti apa. Pertama kita lihat dulu. Ini A-nya sudah ditentukan A kecil dari 0. Artinya dia negatif. Berarti dia akan terbuka ke bawah. Nah, tinggal kita lihat pilihannya. Itu yang pertama, langkah pertama. Otomatis yang grafik B, ini pilihannya A, B, C, dan D ya. Di sebelah sini. B-nya udah jelas tidak masuk. Pasti salah. Nah, kemudian yang mau dilihat lagi B-nya. B-nya kecil dari 0. Karena ini negatif A-nya, maka B-nya pasti di sebelah kiri. Di sebelah kiri sumbu Y. Seperti penjelasan di atas ya. Jadi sumbu simetrinya pasti sebelah kiri. Ya. Berarti yang mungkin itu hanya A dengan D. Sumbu simetrinya di sebelah kiri sumbu Y. B-nya ini. Sebelah kiri. Nah, berarti yang nomor C ini sudah pasti salah. Karena dia di sebelah kanan ya sumbu simetrinya. Ya. Jadi kita persempit. Jadi pilihannya tinggal A atau D. Nah, sekarang ada juga syarat ini. C-nya besar dari 0. Berarti dia memotong sumbu Y di atas sumbu X. Artinya dia memotong C-nya harus di positif. Kalau ini C-nya negatif. Tidak memenuhi. Kalau yang D, D-nya C-nya positif. Berarti ini memenuhi. Ini positif. Memenuhi ini. Nah, kita tengok lagi syarat D-nya. D-nya besar 0. Berarti dia memotong di 2 titik sumbu X. Cocok. Berarti pilihannya adalah D. Ya. Kita lanjut lagi. Berikutnya.
Nomor 2, sketsa grafik fungsi kuadrat memiliki nilai A-nya kecil dari 0. Nah, kita seleksi lagi nih. Pilihannya ada A, B, C, D. A kecil dari 0 berarti dia harus terbuka ke bawah ya. Berarti pilihan A yang mungkin itu A, B, C, D. C, D ini sudah tidak memenuhi ya, karena dia terbuka ke atas. Dia harus kecil dari 0. Karena kecil dari 0, kita lanjut B-nya sama dengan 0. B sama dengan 0, berarti dia mempunyai sumbu simetrinya sama dengan sumbu Y, terletak di sini. Nah, ini dua-duanya memenuhi ini. Dia melewati titik puncak sumbu simetrinya, B-nya. Kemudian C-nya 0. Artinya dia memotong di titik 0,0. Nah, kalau ini dia C-nya memotong di sini. Di atas sumbu X. Ini C-nya positif nih. C-nya besar dari 0. Tidak memenuhi. Nah, yang memenuhi hanya ini. B ini. Karena dia 0,0 di sini. Nah, berarti pilihan yang benar sesuai syarat yang ditentukan, maka ini adalah nomor 2, jawabannya B. Kita lanjut lagi. Nomor 3. Sketsa grafik fungsi kuadrat yang memiliki nilai A kecil dari 0. Nah, ini yang mana nih? Kecil dari 0 berarti dia pasti terbuka ke bawah. Kita seleksi dulu nih pilihannya. A, B, C, D. Ternyata semua memenuhi ya, dia terbuka ke bawah. Semua terbuka ke bawah. Kemudian seleksi lagi. B-nya besar dari 0. Berarti titik puncaknya ini dari parabola ini itu ada di sebelah kanan dari sumbu Y ya. Jadi dia ada di sebelah sini. Kita cek. A memenuhi. Pilihan A. B juga memenuhi. Di sebelah kanan. Nah, C lihat titik puncaknya di sini. Dia sumbu simetri pasti sini. Ah, ini ternyata di sebelah kiri. Ini tidak memenuhi ini. Ini juga D. Kita lihat. Titik puncaknya di sini. Sebelah kiri sumbu Y ini tidak memenuhi. Nah, berarti kita persempit jawaban kita. Pilihannya tinggal A dan B. Nah, cari nilai C-nya. C-nya kecil dari 0. Berarti ada di bawah sumbu Y motongnya. Nah, kebetulan ini A ini di bawah sumbu Y ya. Ini ya titik potongnya ya. C-nya nih. Ini C-nya kecil dari 0 nih. Ya. Kalau ini C-nya memotong di atas sumbu X. Ini C-nya besar dari 0. Tidak memenuhi. Ini A yang memenuhi. Kita periksa lagi. D-nya besar dari 0. Berarti memotong sumbu X di 2 titik. Cocok. Ada 2 titik. Jadi pilihannya adalah nomor 3 adalah A. Ya. Kita lanjutkan lagi. Perhatikan grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X AX kuadrat plus BX plus C berikut. Ini seperti ini ya. Nah, pertanyaannya adalah ini nomor 4 sambung. Pernyataan berikut yang benar tentang grafik di atas tadi ya. Nilai A-nya bagaimana, B-nya bagaimana, C-nya gimana. Nah, kita lihat lagi grafiknya. Jadi sekarang soalnya dibalik ya. Grafiknya, gambarnya diketahui, tentukan nilai A, B, C-nya. Beda dengan nomor 1 sampai 3 tadi ya. Nah, diharapkan yang ini makin lancar nih kita ke belakang nih. Kita mulai untuk nomor 4, kita cek dulu A-nya. A-nya ini gambarnya kan terbuka ke bawah. Berarti A-nya pasti lebih kecil dari 0, negatif. Kemudian B-nya. Ini membelah sama besar ini ya.
Jadi B-nya ini adalah sumbu Y. Artinya B-nya adalah 0. B sama dengan 0. Karena dia simetris ini ya. Titik puncaknya di sini. Nah, di tengah-tengah garis sumbu Y ini. Berarti B-nya sama 0. Nah, bagaimana dengan C? C-nya di sini. Memotong sumbu X. Memotong sumbu Y di atas sumbu X. Berarti C-nya besar dari 0 ini. Nah, dari ini kita sudah tentukan, kita padankan dengan pilihan yang ada. Yang jelas A-nya harus besar dari 0, B-nya harus sama dengan 0. Berarti hanya ini A dan B ya. Nah, tadi kita C-nya adalah besar dari 0. C-nya besar dari 0 ya. B-nya sama dengan 0. Maka pilihan yang benar adalah B. Ya. Sorry. Terbalik ya. A-nya kecil dari 0. Berarti yang benar adalah C. C yang benar ya. Karena A-nya kecil dari 0, B-nya dari 0, C-nya 0. Ini sesuai pilihan. Sambungannya enggak ini ya. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Nah, nomor 5 ini soal yang lebih hot lagi. Perhatikan pernyataan tentang grafik fungsi kuadrat berikut ya. Nah, ini ada 4 pilihan. Nanti ditentukan mana yang benar dari 4 pilihan ini. Nah, kita lihat ya. Pilihannya ada 4. Nilai A-nya semua besar dari 0. Berarti grafiknya semua terbuka ke atas. Sudah pasti. Kemudian B-nya semua besar dari 0. Nah, kalau grafiknya seperti ini, B-nya besar dari 0, maka grafik ini akan terletak di sebelah kiri ya, dari sumbu Y ya. Nah, kita lihat grafiknya, pilihannya. Jadi kalau kita sketsakan, kita gambarkan untuk pilihan A, ini A-nya besar dari 0, ini sudah terbuka ke atas, B-nya besar dari 0, berarti titik puncaknya ada di sini, dan C-nya besar dari 0, ini berarti dia C-nya harus memotong di atas sumbu X, ya. Dan D-nya sama 0, berarti dia menyinggung. Jadi kita hanya bisa men-sketch-nya seperti ini, supaya memenuhi ini. Dan bisa kita sketch sesuai persyaratan ini untuk poin A, poin 1. Kemudian yang gambar kedua, jika A-nya besar dari 0, B-nya besar dari 0, berarti masih sama. Dia ada di sebelah kiri dari sumbu Y. Dan C-nya besar dari 0, dia di atas sumbu X. Dan D-nya besar dari 0. Kalau besar dari 0, dia harus memotong di 2 titik di sumbu X. Ini bisa kita sketsa. Jadi gambarnya seperti ini. Bisa tercipta ini. Nah, kalau sekarang diminta yang poin 3, A besar dari 0, B besar juga dari 0, tapi C-nya harus 0, dan D-nya kecil dari 0. Apakah mungkin kita menggambar grafik yang poin 3 ini? Coba. Kalau dari nomor 1 dan 2 ini sudah bisa disketsakan. Bagaimana kita mensketsa sumbu simetrinya di sini? Artinya titik puncaknya ada di garis ini, dan dia terbuka ke atas, tapi C-nya harus sama dengan 0, berarti dia di sini, tapi D-nya kecil dari 0, artinya tidak boleh memotong.
Ya. Kalau dia tidak memotong berarti gini. Nah, artinya kalau tidak memotong, ya, C-nya tidak mungkin sama dengan 0, pasti dia memotong sumbu Y di sini. Kalau diteruskan ini ya. Di sini nanti dia memotong. Jadi ini tidak bisa. Kalau dia begini, maka C-nya ini harus besar dari 0. Kalau diminta seperti ini ya. Jadi nomor 3 ini tidak memenuhi. Ini tidak bisa. Kalau ini memenuhi tadi. Kalau nomor 4, ini lebih tidak mungkin lagi. Ya, karena dia harus sama dengan 0 dan C-nya harus sama dengan 0 dan D-nya juga harus sama dengan 0. Artinya dia memotong sumbu X di satu titik menyinggung, tapi harus melewati 0,0. Jadi coba kita sketchkan. Artinya dia menyinggung pasti di sini kan, karena B-nya lebih besar dari 0 dan dia harus di sini. D-nya satu titik saja dan C-nya sampai 0, C-nya 0 di sini. Ya. Harusnya dia di sini, tapi disuruh belok ke sini. Gimana caranya? Tidak mungkin. Tidak bisa digambar. Maka pilihan yang benar adalah 1 dan 2. Berarti ada di A. Ini silakan dicoba. Kalau ditentukan syarat-syaratnya, melakukan sketsa grafiknya harus sesuai persyaratannya. Saran saya digambarkan dulu sumbu simetrinya ya. Kalau kita dari B-nya kan diketahui nih. Jadi ini B-nya adalah sumbu simetri, kita gambarkan dulu grafiknya. Ya, sumbu simetrinya ditentukan, nanti kita bisa melakukan sketsa grafik karena sumbu simetri adalah titik puncaknya. Di mana letak titik puncaknya berada. Ya. Berikut nomor 6. Fungsi kuadrat lagi, tapi dengan A-nya besar dari 0. Besar dari 0 berarti pasti begini ya, terbuka ke atas. B-nya kecil dari 0. Berarti dia ada di sebelah kanan sumbu Y. Dan C-nya kecil dari 0, berarti memotong sumbu Y di bawah sumbu X. Seperti ini ya. Kita sketchkan, kita tarik garis sumbu simetrinya. Nah, seperti ini. Jadi A-nya besar dari 0, B-nya kecil dari 0, artinya dia di sebelah kanan ini sumbu simetri. Dan C-nya kecil dari 0, negatif. Memang di bawah sumbu X ya. Ini sumbu X. Artinya setelah terbentuk, hanya kemungkinannya ini, tidak ada lain. Ya, karena dia memotong sumbu C, berarti dia pasti akan menghasilkan 2 titik potong dengan sumbu X. Ya. Dan juga dia akan memotong sumbu X di sebelah di sumbu X positif. Sebelah sini positif, ini titik 0,0. Ini berarti di titiknya di sebelah sumbu X positif, kalau ini sumbu X-nya negatif. Ya, ini adalah pilihannya adalah D, nomor 6. Lanjut dengan nomor 7, persamaan grafik fungsi kuadrat berikut yang memiliki nilai minimum dan memotong sumbu X di 2 titik. Nah, ini sudah ditentukan syaratnya. Kalau minimum berarti grafiknya gini ya. Dia punya titik ekstrim di sini, minimum. Kalau dia gini, maksimum. Ini minimum.
Ini maksimum. Nah, berarti kalau minimum berarti A-nya terbuka ke bawah, ke atas, berarti A-nya besar dari 0. Dan memotong sumbu X di 2 titik, berarti D-nya harus besar dari 0. Nah, kita lihat pilihan ganda yang ada. Ini C dan D negatif. Berarti ini sudah tidak mungkin ya. C dan D sudah tidak mungkin karena A-nya negatif. Berarti yang perlu dicari hanya A dan B. Nah, kita cari nilai D-nya. D-nya adalah, rumusnya ingat, B kuadrat min 4 AC. Nah, kita coba lihat pilihan A. Kita tes. Ini nilai A-nya adalah setengah, B-nya min 2, C-nya 4. Nah, kita masukkan ke rumus ini. B kuadratnya adalah min 2, min 4, A kali C. C-nya 4. Kita lihat. D-nya sama dengan 4 min. Ini min berarti plus ya. 2 plus 8. 12 besar dari 0. Nah, berarti ini nih. Udah pasti A lah ya. Untuk memastikan bisa dicek di poin B-nya. Yang B. Kalau B-nya ini hanya berbedanya di nilai C ya. C-nya negatif. Nah, nilai C-nya negatif. Kalau dimasukkan di sini, otomatis ini menjadi negatif. Untuk poin B kita lihat D-nya sama dengan, B-nya adalah ini A, ini B, ini C. A-nya adalah B kuadratnya, B-nya adalah min 2 kuadrat min 4A kali C. Oh sorry, ini ada salah isi ya. Kita ralat sedikit. Ada tidak teliti. Jadi kita juga harus hati-hati dalam mengisi ya. Jadi A-nya tadi adalah poin untuk pilihan A, itu A-nya adalah, B-nya adalah min 2. Berarti ini min 2 kuadrat, min 4. A-nya adalah setengah ya, positif. Kemudian C-nya positif, 4. Berarti di sini D-nya sama dengan 4. Ini min ini. Min. 4 kali setengah kali 4. Berarti 4. 8. Sorry. Jadi ini min 8. Jadi sebenarnya min 4. D-nya kecil dari 0. Nah, ini tidak sesuai ini. Karena dia harus memotong sumbu X. Ini D kecil dari 0 berarti tidak memotong. Berarti pilihannya ada di B. A ini tidak memenuhi ya. A tidak memenuhi, C tidak memenuhi, D tidak memenuhi. Berarti pilihannya hanya B. Kita pastikan yang B. D-nya B kuadrat. B kuadratnya adalah min 2, min 4. A-nya setengah, C-nya min 4. Nah, ini dapat ini. Ini minus ditambahkan berarti dapatnya 8. 12 besar dari 0. D besar dari 0 artinya dia memotong sumbu X. Ya, memotong sumbu X. Jadi pilihannya adalah B.
Oke, kita lanjut. Berikutnya nomor 8. Ini kurang lebih nomor 7 ya. Pernyataan yang benar berhubungan dengan grafik fungsi kuadrat ini. Nah, kita lihat ya. Grafiknya ini seperti apa. Kita lihat dulu A-nya berapa. A-nya sama dengan min 1. Berarti A-nya A-nya adalah kecil dari 0. Bagus. A-nya kecil dari 0. Kemudian B-nya 6. Karena 6 ya. Artinya B-nya besar dari 0. Selanjutnya C. C sama dengan min 9. Berarti C-nya kecil dari 0 ya. Dari grafik ini. Nah, dari sini kita dapatkan kalau A-nya kecil dari 0, berarti dia terbuka ke bawah. Dia mempunyai titik puncak maksimum. Ya, titik puncak maksimum berarti kita hanya mempunyai pilihan, kita sempitkan nilai maksimum. Nah, berarti hanya C atau D. Nah, sekarang kita cek. Dia menanyakan apakah memotong dan menyinggung sumbu X. Berarti kita cek diskriminannya. D-nya lagi. B kuadrat min 4 AC. Nah, kita dapatkan B-nya tadi adalah 6. Min 4. A-nya min 1. C-nya adalah min 9. Kita dapatkan 36. Ini min. Min 4. A-nya min 1. C-nya min 9. Kita lihat. Min 4 kali 1 kali min 9. Min 4 kali min 1 kali min 9. Berarti di sini adalah min 36 ya. Jadi sama dengan 0. Nah, D-nya sama 0 nih. Artinya menyinggung ini. Menyinggung sumbu X. Ya. Menyinggung sudah pasti. Karena D-nya sama dengan 0. Ya. D-nya sama 0. Berarti jawabannya adalah D. Oke. Semangat, kita lanjut lagi nomor 9 ya. Nah, ini diketahui gambarnya nih. Tapi diminta menentukan fungsi kuadratnya yang mungkin ya dari gambar di atas. Nah, kita lihat. Ini terbuka ke atas, berarti ini A-nya pasti besar dari 0 ya. Nah, B-nya gimana nih? Nah, B-nya kita lihat titik puncaknya di sini kan. Kalau kita gambarkan sumbu simetrinya berarti dia di sini. Nah, garis sumbu simetrinya ini sebelah kiri sumbu Y. Kalau dia terbuka ke atas berarti B-nya ini besar dari 0 pasti. Terus C-nya gimana? Nah, C-nya di sini ya, dia memotong sumbu Y di bawah sumbu X, negatif ini. Minus ini. C-nya minus. Berarti kecil dari 0 nih. Nah, kita dapat nih 3 parameter. Tinggal kita cocokkan di sini. A-nya besar dari 0 kita cari dulu nih. Berarti 4-4-nya memenuhi nih. B-nya harus positif, besar dari 0. Nah, berarti hanya kita sempitkan tinggal C dan D ini. B-nya positif. Ya. C-nya kecil dari 0. Nah, berarti ini. Jadi C-nya negatif, minus 3. Berarti pilihannya adalah C. Gampang ya. Caranya seperti itu. Kita lanjutkan. Masih ada 9 soal lagi. Nomor 10. Diketahui grafik lagi, ada gambar grafik.
Tentukan fungsi kuadrat yang mungkin dari gambar di atas. Nah, ini ada soal yang kedua ini, sama dengan nomor 9. Kita lihat ya, ini terbuka ke bawah, berarti ini A-nya pasti kecil dari 0. Udah pasti ya. Kemudian B-nya kita lihat, ini puncaknya di sini. Di sumbu simetrinya di sini. Nah, A kecil dari 0, sumbu simetrinya di sini, berarti B-nya besar dari 0 ya, sesuai keterangan penjelasan di atas, di depan tadi ya. Ini saya buka lagi. Nah, ini. Di sini kalau dia terbuka ke atas, kalau dia di sebelah kanan ini B-nya besar dari 0. Kalau terbuka ke atas, ke bawah, dia sebelah kiri, ini B-nya kecil dari 0. Oke, kita kembali. Nah, ini B-nya berarti besar dari 0. Ya. C-nya gimana? Nah, C-nya kita lihat dia mau motong sumbu Y di mana? Di sini ya. Ini di bawah sumbu X. Berarti ini C-nya negatif ini. C-nya negatif kecil dari 0. Nah, berarti tinggal kita cocokkan aja. Ini A-nya semua negatif. Kemudian berarti ini memenuhi. B-nya besar dari 0, positif. Berarti hanya ini nih. B atau C. Ini hanya B dan C yang memenuhi. Nah, tapi C-nya kecil dari 0, berarti ini. Ya. Berarti ini jawabannya B. Oke. Kita lanjut. Nah, di sini nomor 11 ya. Diketahui suatu fungsi kuadrat ada pilihan nomor 1 sampai 4 nilai A-nya. Ini semua besar dari 0 nih. B besar dari kecil dari 0. Berarti grafiknya, gambarnya adalah seperti ini ya. Sudah pasti gini. Nah, B-nya ini kecil dari 0, berarti dia di sebelah kanan sumbu X. Nah, kita lihat pernyataan mana saja yang bisa memenuhi, bisa digambar. Nah, A besar dari 0, B-nya di sebelah kanan sumbu Y. Nah, kemudian C-nya harus besar dari kecil dari 0. Ya, berarti titik puncaknya ada di sepanjang garis ini ya. Tapi C-nya kecil dari 0 nih, yang nomor 1 nih. Dan D-nya kecil dari 0, artinya tidak memotong ya. Tidak memotong sumbu Y. Sumbu X, sorry. Nah, bisa nggak digambar? Dia ada C-nya harus di bawah ini. Jadi memotong di sini, tapi nah, ini gimana supaya dia tidak memotong? Karena D-nya kecil dan tidak memotong sumbu X. Nggak mungkin ya. Pasti ke atas dia nanti. Ya kan? Karena gambar grafiknya kayak gini. Nah, mau gimana kan? C-nya harus lewat di bawah sumbu X. Tapi tidak memotong. Nggak mungkin. Ini pilihan 1 salah. Pilihan 2. Sama. Tapi menyinggung ya. D-nya sampai 0 nih. Menyinggung. Apakah mungkin C-nya di bawah sini, tapi menyinggung? Nah, sedangkan menyinggung kan harus di sini, pas di sumbu X. Jadi ini juga tidak mungkin ini. Coba di sketsa sini. Nah, bagaimana caranya? Dia C-nya di bawah melewati sumbu Y negatif. Tapi parabolanya menyinggung. Nggak bisa. Pasti memotong ini. Kemudian yang 3. C-nya besar dari 0, tapi D-nya kecil dari 0. Kita lihat. Mungkin nggak digambar? Nah, C-nya ini, A-nya kecil dari 0, B-nya udah pasti sama ya di sini ya. Nah, sekarang C-nya besar dari 0, C-nya di sini.
positif. Dan D-nya kecil dari 0. Artinya tidak memotong. Nah, ini bisa kita gambar seperti ini sketsanya. Ini sumbu X ya, ini 0. Ini bisa ini. Di nomor 3 bisa. Nomor 4 syaratnya sama, tapi dia besar dari 0 D-nya. Artinya dia memotong di 2 titik. Bisa nggak kita gambar? Nah, kita lihat. C-nya positif ya, dan bisa memotong ini. Bisa digambar. Nah, makanya pilihannya adalah nomor 3 dan 4 yang benar. Jadi ini benar. Jadi pilihannya adalah D. Bisa ya, ini ya, di analisis sendiri. Oke, kita lanjut dengan soal nomor 12 ya. Pernyataan berikut yang benar tentang grafik fungsi kuadrat y sama dengan I kuadrat per B plus C adalah, ini ada 4 pilihan A, B, C, D, kita harus tentukan mana yang benar ya. Pilihan A, jika A-nya kecil dari 0, B-nya sama dengan 0, D besar dari 0, maka C sama dengan 0. Ini kita coba gambarkan. Kalau untuk A ini berarti A kecil dari 0, berarti dia terbuka ke atas ya. Semua sama ya. A, B, C, ini A-nya kecil dari 0. Berarti dia terbuka ke atas, ini terbuka ke bawah, dan B-nya semua sama dengan 0. Artinya sumbu Y-nya adalah sumbu simetri. Nah, kita lihat. Kalau dan untuk poin A, ini D-nya besar dari 0, berarti memotong sumbu X di 2 titik ya. Kita coba sketsakan. Kalau poin A di sini. Ini kalau kita gambarkan C-nya ini tidak bisa 0 ya. Tak mungkin 0 nih, karena C-nya pasti di atas ini. C-nya besar dari 0. Ya, tidak bisa pas sama dengan 0 di sini. Nggak bisa, karena D-nya kan diminta besar dari 0, jadi memotong di 2 titik. Jadi pilihan A ini salah. Kemudian pilihan B. Ini sama, jadi terbuka ke bawah. B-nya 0 di sini. D-nya besar dari 0, berarti memotong di 2 titik. C-nya sama lebih besar dari 0. Nah, ini C-nya besar dari 0. Di atas sumbu Y. Ini benar. Sudah, ini B-nya udah benar. Ketemu. Ya, pasti. Yang lainnya salah. Coba dianalisis. Kenapa salah? Sebagai latihan. Nomor 13. Masih sama, kita diminta menganalisis pilihan yang disediakan mana yang benar ya. Jadi salah dari semua pilihan yang ada sehingga kita bisa dapatkan pernyataan yang benar. Untuk yang pernyataan nomor 1, jika A-nya kecil dari 0, berarti ini lebih besar dari 0. Berarti dia terbuka ke atas ya. C-nya sama dengan 0, D-nya besar dari 0. Ya. Maka B-nya sama 0. Apakah mungkin kita melakukan sketsa dengan C-nya sama dengan 0, tapi dia memotong di 2 titik? Caranya gimana? Berarti gini ya. Kemungkinannya dia memotong 2 titik. Nah, ini. Ini A-nya besar dari 0, C-nya 0, karena memotong titik 0,0, D-nya udah besar dari 0, ada 2 titik. Tapi B-nya diminta sama dengan 0.
Artinya sumbu simetrinya harus di sumbu Y. Ini tidak mungkin, sumbu simetrinya udah pasti lari, pindah. Ya. Iya kan? Tidak mungkin dia sumbu simetrinya sama dengan 0 ini. Ini nomor 1 ini salah. Nah, kalau nomor pilihan 2, 3, dan 4 ini A-nya kecil dari 0. Berarti ini semua di sini ya. Terbuka ke bawah parapolanya. Nah, kita lihat dia C-nya besar dari 0. Berarti di atas sumbu X. Nah, ini sudah saya gambarkan. Dia memotong sumbu X. Sumbu Y positif. Kemudian Y 2 titik potong. Dan B-nya kecil dari 0. Artinya sumbu simetrinya ada di sebelah kiri. Ini mungkin ini. Karena titik puncaknya kan di sini kan. Nah, B-nya kecil dari 0 ada di sini. Ini bisa. Kemudian yang pilihan ketiga. Sama dengan pilihan kedua. Cuma B-nya besar dari 0. Ya. Ini A kecil dari 0. C-nya juga di sini. Ini besar dari 0. Memotong 2 titik, D-nya besar dari 0, B-nya besar dari 0. Di sebelah kanan dia kan, karena dia A-nya kecil dari 0 kan. Jadi B-nya ini besar dari 0. Ini memenuhi. Nah, yang pilihan yang keempat, itu C-nya kecil dari 0. Ya. Tetapi D-nya juga harus besar dari 0. Apakah mungkin? Ya. Kita gambarkan. C-nya kecil dari 0 ya. Di sini C-nya kecil dari 0. C-nya kecil dari 0 dan D-nya juga besar dari 0. Berarti kira-kira gambarnya adalah seperti ini. Nah, C-nya kecil dari 0. Ya, di sini C-nya negatif. D-nya besar dari 0, 2 titik. Tapi diminta B-nya sama dengan 0. B-nya harus di sini. Nah, B-nya harus di sini. Tidak mungkin B-nya kan di sini. Ya, di sumbu puncaknya di sini. Tidak mungkin dia akan di sini. Karena dia minta C-nya kecil dari 0. Jadi ini salah. Jadi pilihan yang benar adalah 2 dan 3. C. Oke, kita lanjut nomor 14. Ini diketahui fungsi kuadrat dengan sketsa gambar. Diminta tentukan persamaan fungsi kuadratnya. Kita hanya perlu mengecek ini sama semua. Coba lihat ini pilihannya angkanya sama, hanya tandanya saja yang berbeda. Kalau seperti ini berarti ini A-nya pasti besar dari 0 ya. Positif. Kemudian B-nya. B-nya di sini, titik puncak sini. Ini sumbu simetrinya di sini. Berarti ini B-nya sudah pasti kecil dari 0 karena A-nya besar dari 0 ya. Nah, C-nya memotong di Y di sumbu positif besar dari 0. Nah, dari 3 parameter ini kita udah bisa melihat ya pilihan mana yang benar. A-nya pasti besar dari 0, berarti hanya A dan B nih. Ini dan ini aja, ini negatif, tidak mungkin. B-nya kecil dari 0, berarti ini. C-nya besar dari 0, nah ini. Cocok ya, jadi jawabannya B. Berikut nomor 15. Ini juga dikasih grafik, diminta menentukan persamaannya. Nah, kita lihat di sini. Ini terbuka ke atas, berarti A-nya pasti besar dari 0. B-nya gimana? B-nya puncaknya di sini.
persamaan sumbu simetrinya di sini. Di sebelah kiri dari sumbu Y. Berarti B-nya adalah besar dari 0. C-nya. C-nya gimana? C-nya pasti dia kalau diteruskan, ini kalau diteruskan, dia akan memotong sumbu Y ini. Ya, walaupun ini tidak digambarkan secara utuh, ini kalau diteruskan, dia akan memotong sumbu Y. Berarti C-nya besar dari 0. Nah, dari sini kita tinggal melihat ini pilihannya A-nya semua positif. Berarti memenuhi. B-nya mana yang lebih besar dari 0? Ada 3. Kita sempitkan lagi, C-nya harus besar dari 0. Ya, C-nya harus besar dari 0. Berarti ini. Dan ini. Ya. Berarti ada 2 kemungkinan, bisa A, bisa D. Ya. Betul ya? Berarti kita perlu memeriksa lagi 1, D. Nah, karena dia memotong di 2 titik. Artinya D-nya harus besar dari 0 nih. Nah, mana yang sesuai antara A dan D? Nah, kita hitung D-nya. A-nya berapa? A-nya adalah setengah. B-nya, kalau yang poin A ini, B-nya 8. C-nya 33. Nah, kita lihat berapa D-nya. D-nya sama dengan B kuadrat min 4AC. Kita tinggal masukkan aja. D-nya sama dengan B kuadratnya 8 kuadrat min 4A. A-nya setengah. C-nya adalah 33. Berarti D-nya sama dengan 64 dikurang ini 2 kali 33, 66. D-nya kecil dari 0. D-nya minus 2 ya, kecil dari 0. Berarti ini tidak mungkin ini. A-nya tidak memenuhi. Tidak memenuhi ya. Nah, tinggal kita periksa yang D. A yang D. Kita lihat A-nya berapa. A-nya adalah setengah. B-nya adalah 8. C-nya 30. Nah, tinggal kita masukkan ini sama semua ya. Sama semua, C-nya 30. Kalau 30 berarti 60. Ya, 4 kali setengah kali 30. 2 kali 30, 60. Nah, 4 kurang 60, D-nya yang untuk pilihan D adalah besar dari 0. Tidak perlu kita hitung ulang ya. Jadi jawabannya adalah D. Oke, lanjut nomor 16. Pertanyaan berikut yang benar tentang grafik fungsi kuadrat adalah, nah ini dia pilihannya adalah menyinggung, memotong, memotong, memotong. Nah, berarti kita harus menghitung D-nya dulu ya. Kita lihat ini A-nya berapa? A-nya 3, B-nya min 6, C-nya 2. Nah, kita lihat D-nya berapa. Diskriminannya B kuadrat min 4AC. Ini sama dengan min 6 kuadrat min 4AC. Jadi mendapatkannya 36 dikurang 24. Sama dengan 12. Jadi D-nya besar dari 0. Jadi dia akan memotong di 2 titik. Ya, D-nya besar dari 0, memotong di 2 titik. Nah, memotong sumbu X di positif dan sumbu X negatif. Nah, ini ada beberapa pilihan ya. Kalau menyinggung ini udah pasti nggak bisa. Nah, tinggal di sumbu X positif atau negatif atau
semuanya positif atau semua negatif, ini harus kita lihat ini dari sini. Ini A-nya besar dari 0 ya. B-nya kecil dari 0. C-nya besar dari 0. Berarti grafik yang memungkinkan adalah kalau kita sketkan dia memotong di 2 titik. Grafiknya pasti begini ya. B-nya kecil dari 0. Berarti dia ada di sebelah sini nih. Ya. Sorry. Nah, ini titik 0,0. B-nya di sebelah sini, titik puncaknya sini. C-nya besar dari 0, berarti dia ada di sini, di atas. Dan memotong di 2 titik. Jadi yang memungkinkan grafiknya harus begini. Ya, ini suku X. Jadi dia memotong di 2 titik dan mempunyai B-nya di sini, di sebelah kanan sumbu Y. Artinya grafiknya memotong sumbu X hanya di sumbu X positif. Ya. Setelah kita breakdown, keluarkan parameternya, ini A-nya besar dari 0, ya. B-nya min 6 ini kecil dari 0, C-nya 2 besar dari 0. Nah, maka gambarnya adalah seperti ini. Ya. Seperti ini. Dia memotong di 2 titik. Kita udah cek diskriminannya. Maka yang benar adalah grafik memotong sumbu X positif. Dia tidak memotong sumbu X negatif, juga tidak ini. D-nya udah pasti salah ya. Jadi hanya memotong sumbu X di sumbu X positif. Jawabannya adalah B. Oke. Lanjut nomor 17. Nomor 17. Kita harus jabarkan dulu ya grafiknya ya. Fungsi kuadratnya ini kita buka dulu kurungnya. 2x plus 1 kuadrat plus 5. Ini kita buka dulu. Jadi Y-nya sama dengan 2x plus 1 x kuadrat plus 2x plus 1 plus 5. Kita jabarkan. Ini sama dengan 2x kuadrat plus 4x plus 2 plus 5. Jadi plus 7. Nah, dari sini kita lihat pertanyaannya apa. Grafiknya definite positif atau definite negatif. Nah, ini tadi di depan sudah kita bahas ya. Mengenai definite positif dan negatif ini. Nah, disebut definite positif kalau A-nya besar dari 0 dan D-nya kecil dari 0. Atau kalau definite negatif, ini A-nya kecil dari 0 dan D-nya kecil dari 0. Nah, tinggal kita cek di sini A dan D-nya. A-nya udah pasti besar dari 0 ya. Nah, D-nya sebenarnya B kuadrat min 4AC. Kita masukkan aja parameternya. Ya. Kita masukkan. Jadi D-nya sama dengan B-nya adalah 4 ya. 4 kuadrat min 4A. 2, C-nya 7. Jadi 16 min 8 kali 7. 4 kali 2, 8 kali 7, 56. Negatif ya. Minus 40. Kecil dari 0. Ya. Kecil dari 0 berarti tidak memotong. Berarti ini sudah A-nya besar dari 0, D-nya kecil dari
0. Berarti definite positif. Ya, definite positif sudah. Nah, tinggal pertanyaannya adalah dia memotong sumbu Y di mana ya? Ini definite positif. Kalau ini negatif, udah pasti nggak bisa. Antara A dan B aja. Nah, tinggal memotong sumbu Y. Nah, kalau memotong sumbu Y, berarti tinggal dimasukkan aja nilai X-nya berapa. Kalau X-nya 0, berapa nilai Y-nya? Nah, kalau X-nya 0, berarti ini 0 tambah 1 ya. Ini 1 kuadrat. 1 kali 2, 2. Tambah 5, 7. Berarti Y-nya harus 0. Ya, Y-nya sama dengan 7. 0,7. Titik potongnya dengan sumbu Y. Nah, ini yang A 0,5 salah. Nah, ini 0,7. B. Gitu ya. Jadi tinggal dimasukkan. Nomor terakhir, nomor 18. Fungsi kuadrat yang grafiknya menyinggung sumbu X positif memiliki persamaan. Ya. Jadi ini kalau kita lihat pilihannya ini A-nya positif semua nih. Lebih besar dari 0. Ya. Grafiknya harus menyinggung. Jadi D-nya harus sama dengan 0. Ya. Menyinggung sumbu X tapi di positif. Nah, kita tinggal gambarkan aja. Berarti sumbu X positif. Dia sebelah sini. Menyinggung. Berarti nanti titik singgungnya ini. Seperti ini ya. Berarti kemungkinannya kan seperti ini. Tidak mungkin di sebelah sini lah. Karena X-nya negatif sebelah sini. Nah, oleh karena itu, kalau di sini menyinggung sumbu X positif, berarti kita dapat merumuskan bahwa ini B-nya pasti kecil dari 0. Ya, itu pasti kecil dari 0. Kemudian C-nya gimana? C ini kalau diteruskan ini pasti memotong sumbu Y. Akan memotong. Berarti C-nya juga besar dari 0. Nah, dari 3 parameter ini, A, B, dan C, coba kita lihat. Ini A-nya udah positif semua, B-nya yang kecil dari 0 mana? 2 ini ya. Ini min 20, ini min 20. C-nya besar dari 0 mana? Oh, ini aja. Hanya ini yang memenuhi syarat. Ya, dimana A-nya besar dari 0, B-nya besar kecil dari 0, dan C-nya besar dari 0. Ya, D-nya udah tidak perlu kita hitung lah. Ya, berarti pasti jawabannya adalah B. Silakan dicek nilai D-nya. Ya, karena pilihannya sudah tidak ada pilihan lain, karena A-nya harus syaratnya lebih besar dari 0, B-nya kecil dari 0, C-nya besar dari 0. Ya, hanya B aja yang memenuhi. Oke. Jadi 18 soal sudah kita bahas untuk topik ini, sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Cukup banyak soal variasi yang kita sampaikan, yang saya sampaikan. Nah, semoga ini bisa jadi bahan pelajaran untuk adik-adik semua, mulai dari kelas 7 ya, fungsi kuadrat, dan juga lanjut nanti di SMA juga, dari kelas fungsi kuadrat di kelas 9 ya, mulai dari 9 SMP, kemudian lanjut di kelas 10 juga akan ada ketemu lagi seperti ini, fungsi kuadrat juga. Dan kelas 11 mungkin kurikulum merdeka yang baru ada juga ya.
Oke, ini semoga bermanfaat untuk pembelajaran. Jika penjelasan pembahasan ini dirasa bermanfaat, silakan subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Salam sehat dan selamat belajar. Terima kasih.